Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saja selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang cerah ini, pada hari kedua kalian mengikuti MPLS, kita masih diberi kesempatan, diberi keleluasaan dan diberi kebahagiaan dan diberi kesehatan untuk bisa mengikuti acara MPLS ini. Tidak lupa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu saja di rumah masing-masing beserta keluarga yang ada di rumah. Yang pertama tentu saja sebelum saya bercerita panjang lebar, tidak kenal maka tidak sayang. Makanya saya perkenalkan dulu, nama saya Drs. Hartoto Sutopo MSI, kebetulan di SMK 4. Saya menjabat sebagai guru bimbingan konseling. Sehingga siapa tahu suatu saat kalian ketemu saya di jalan, anak-anak SMK 4 sudah terbiasa panggil saya namanya Pak Toto. Sapa saja, tidak apa-apa. Yang kedua, tentu saja saya ucapkan selamat karena kalian adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang akhirnya berhasil untuk mengikuti seleksi penerimaan siswa baru di SMK 4, dan tidak semua lulusan SMP dan sederajat bisa diterima di SMK 4 ini. Untuk itu bersyukurlah, karena apapun dan bagaimanapun yang akan terjadi selama 3 tahun di SMK 4, ini adalah awal tonggak perjuangan kalian untuk menuju kesuksesan yang akan datang. Selanjutnya, tentu saja kita selalu bersyukur karena di balik kondisi yang mungkin banyak orang mengatakan tidak banyak beruntung karena COVID, karena pandemi, tetapi kalian masih diberi kesempatan juga, diberi kesehatan, dan masih diberi kesempatan yang mana suatu saat seandainya proses PBM-nya masih PJJ, kita syukuri saja. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena belajar di rumah, kalau kita mencari sebuah keuntungan di balik itu semua adalah luar biasa. Karena tidak seperti ada di sekolah yang formal, kalian diatur tidak boleh ini itu, tetapi saat di rumah kalian bisa belajar sambil santai, sambil duduk, sambil tiduran, dan itu bisa kalian lakukan selama PJJ berlangsung. Baiklah, karena kalian ada orang baru, kalian masih meraba-raba nanti SMK 4 itu seperti apa sih? Tapi yang jelas, kalian tidak rugi ada di sekolah ini. Semua Bapak Ibu Guru berharap sekolah di SMK 4 cukup 3 tahun saja. Tidak perlu 4 tahun dan tidak perlu 1 tahun juga. Cukup 3 tahun saja. Karena saya yakin kalian yang ada di rumah ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang suatu saat akan menjadi orang sukses, dan suatu saat kalian adalah menjadi generasi penerus bangsa, generasi-generasi yang akan memimpin negeri ini. Untuk itu, karena kalian adalah kondisi siswa baru, ada baiknya hal-hal yang perlu kalian tahu, meskipun kemarin di hari pertama sudah banyak yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk Wakil Kepala Sekolah,
Ini ada sesuatu yang sedikit, tetapi ada perbedaannya kalau kalian sekolah di SMK. Kenapa? Hampir 75% yang namanya SMK pasti praktek, dan mungkin hanya 25% saja yang teori. Dan ini akan berbeda dengan SMA dan SMP yang selama 1 hari kalian hanya duduk di meja untuk mendengarkan, untuk mengikuti pelajaran-pelajaran secara teori. Nah, di SMK nanti tidak. Untuk itu ada hal yang harus kalian taati, karena kalau ini tidak kalian taati, pasti nanti akan terkendala di kemudian hari. Nah, materi hari ini yang akan saya sampaikan di MPLS ini adalah prosedur perizinan yang ada di SMK 4. Sebenarnya sederhana, hampir sama dengan sekolah lain. Tetapi ada kekhususan. Yang pertama, pasti kalau kita urusannya dengan perizinan terbayang di otak kita, wah, terlambat. Bapak Ibu guru nggak ada yang berharap terlambat. Dan tidak ada niatnya siswa di sini yang niatnya terlambat. Pasti pengennya tidak terlambat. Tetapi semua kita rencanakan, bisa jadi ada halangan di perjalanan. Untuk itu, saat kalian nanti datang terlambat lebih dari jam 7.00, karena sekolah masuk jam 7.00, ya wajib hukumnya kalian meminta izin kepada guru piket yang ada di depan. Tentu saja keterlambatan pasti ada konsekuensi logisnya. Tentu ada pembinaan, ada sesuatu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru piket, baru kalian nanti diizinkan untuk masuk mengikuti pelajaran di kelas atau mengikuti praktek di kelas kalian masing-masing pada hari itu juga. Jangan kok terlambat malah pulang. Ini yang terjadi sering. Harusnya pakai rasional saja. Kalau hari ini terlambat, paling 1 jam pelajaran kalian tidak mengikuti pelajaran, tapi nek terlambat kalian pulang, ya berarti ada 5 mata pelajaran yang tidak Anda ikuti. Berarti Anda termasuk orang-orang merugi, tidak cerdas. Tetap masuk saja, tidak apa-apa. Konsekuensi logis pasti ada dan semuanya untuk kebaikan. Dan nanti ada surat izinnya, semua berada di ruang BK yang ada di depan sekolah pintu gerbang. Setelah mendapat izin dari piket. Yang kedua, saat di sekolah, kenapa saya bilang praktek dan teori? Saat praktek kalian tinggal itu tidak akan bisa mengulangi lagi. Untuk itu, pada saat di sekolah, kalau seandainya ada seorang siswa yang mengalami sakit, kurang enak badan dan sebagainya, diperkenankan untuk izin. Tentu saja sekolah menyediakan UKS dan disediakan sarana-sarana untuk menunjang kesehatan kalian, tetapi dalam taraf yang sederhana, anak awal, penanganan awal. Nah, nanti kalau memang kalian cukup untuk beristirahat di UKS, ya nanti di sana akan diberi obat, ada petugas. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan untuk istirahat di sekolah dan harus istirahat di rumah, ya kalian nanti akan diberi surat izin dari petugas UKS, dilanjutkan ke BK, dan di BK nanti sana minta blanko izin meninggalkan pelajaran karena sakit. Nanti blankonya ada 2, diisi semua. Setelah ada tanda tangan dari petugas piket atau BK, baru yang 1 dimasukkan di kelas untuk izin sama guru kelas dan ditandatangani. Selanjutnya kalian boleh pulang untuk istirahat di rumah, dan yang 1 belangko tadi kalian bawa. Siapa tahu di jalan nanti ada Satpol PP atau apa yang melihat kalian jam pelajaran kok ada di luar, bisa ditangkap kalian. Tetapi kalau kalian menunjukkan surat izin meninggalkan karena sakit dari sekolah, pasti kalian dilepas dan
akan diizinkan untuk secepatnya pulang ke rumah. Itu untuk sakit. Untuk kepentingan keluarga banyak. Yang paling bagus kepentingan keluarga ya dilakukan izin jauh-jauh hari, karena yang namanya kepentingan keluarga ada yang mendesak, ada yang sudah direncanakan. Nek yang direncanakan ya sebaiknya pada saat kalian tidak masuk tadi suratnya sudah ada di sekolah, diantar temennya atau dititipkan temennya. Tetapi kalau mendadak ya orang tua datang ke sekolah meminta izin sekolah ke BK untuk mengambil siswanya, untuk mengizinkan kalian dibawa pulang karena ada sesuatu hal. Sama persyaratannya ada 2 tadi. Sehingga tidak secara otomatis. Sehingga pada saat kalian pulang di kelas ada surat izinnya, karena Bapak Ibu guru di kelas ada mungkin lebih dari 1, bisa jadi 5 mata pelajaran. Saat dia mengabsen, dia melihat, oh si A izin karena kepentingan keluarga, di situ ada belakang. Jadi kalian tidak di A, karena Bapak Ibu guru yang jelas pasti mempunyai absen sendiri-sendiri. Jangan sampai di alpa karena ketidakjelasan keberadaan kalian. Yang ketiga, surat izin. Nanti kalau kalian sudah mulai naik ke kelas 11, pasti ada yang kemarin mungkin diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada PKL, praktek kerja lapangan di industri. Nah, untuk melakukan itu pasti harus ada izin yang dibawa dari siswa ke perusahaan untuk mencari tempat-tempat magang, tempat-tempat industri, tempat-tempat untuk praktek lapangan. Nah, tentu saja di sana pasti jam sekolah. Nah, karena jam sekolah berarti kalian meninggalkan jam pelajaran. Sama izinnya seperti saat kalian izin sakit, tetapi izin ini langsung kalian ke Waka Humas, karena di sanalah yang tahu Anda praktek di mana, tempatnya di mana, dan kapan Anda harus ke sana. Terus yang keempat, ini bagi siswa-siswa yang biasanya istimewa, punya kelebihan, punya talenta yang lebih, dia juara, dia ingin lomba, mulai musik, olahraga, seni dan sebagainya. Nah, biasanya ini Pak, duta-duta sekolah. Kalau sekolah kebetulan ada mengikutkan siswa atau di kota, di provinsi atau tingkat nasional ada event untuk melakukan mengikuti lomba, mereka-mereka inilah yang akan kita kirim, tentu saja lewat proses latihan juga. Nah, ini nanti yang paling bertanggung jawab pembimbingnya. Tapi kalian pun yang mengikuti itu ya juga wajib, karena pada saat latihan bisa jadi meninggalkan jam pelajaran, pada saat lomba kalian juga meninggalkan pelajaran, tentu harus ada surat izin dari sekolah. Sehingga Bapak Ibu di kelas juga tahu, oh anak ini tidak masuk, oh karena ikut lomba, oh karena ikut latihan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ini saat kalian ada di rumah, biasanya kita nggak ada yang berharap. Kita pinginnya semuanya sehat, semuanya tidak sakit. Tetapi sakit yang membuat tidak kita, tapi yang ada di atas sana. Untuk itu bagi kalian yang mungkin tadi sudah niatnya sekolah baik-baik kok ternyata badannya tidak enak dan sebagainya, tentu saja bilang sama Bapak Ibu di rumah, Bu, Pak, buatkan surat izin. Jangan membuat sendiri dan ditandatangani orang tua, itu salah. Yang benar Bapak Ibunya yang membuat surat dan menandatangani. Untuk ke sekolah bisa, sekarang teknologi banyak, bisa Grab, bisa Gojek atau Maxim dan sebagainya. Kalau nggak ada teman kanan kiri, kalau ada teman ya titipkan teman untuk dikasih ke sekolah hari itu juga. Tapi SMK 4 itu juga ada toleransi, karena tahu persis bahwa kalian itu rumahnya pada jauh-jauh, bisa jadi tidak punya teman yang dekat sehingga nggak sempat memberikan surat izin ke sekolah.
Boleh suratnya terlambat 1 hari. Jadi pada saat kalian besoknya sudah sembuh dan berangkat, surat itu dibawa dari orang tua, izin sakitnya, dan ketemui bapak ibu guru yang mengajar pada hari kalian tidak masuk. Kalau ada 5 guru, temui semua satu-satu dan membawa surat tadi. Bu, kemarin saya tidak masuk, berarti saya di A karena nggak mengabari. Ini suratnya. Sehingga akan dikoreksi absennya yang tadinya alpa dijadikan sakit. Setelah bapak ibu guru semua diberi surat tadi, surat kalian bawa ke BK, karena di BK juga ada absen khusus yang semua kelas. Jadi nanti suratnya tadi akan dibuat untuk mengoreksi absen yang sudah kemarin diisikan alpa. Dan yang terakhir, karena kondisi kita sekarang sedang PJJ, ini banyak terjadi kakak kelas kalian tidak ikut PJJ, tidak ikut daring tanpa keterangan. Ini nanti menimbulkan masalah. Seharusnya tidak sampai ada seorang siswa tidak mengikuti PJJ wong pelajarannya di rumah. Dan kalian nanti pasti punya wali kelas, ada grup kelas. Ada grup dengan wali kelas, ada grup wali kelas dengan orang tua. Nah, disinilah jalur-jalur untuk meminta izin kepada bapak ibu guru yang mengampu pelajaran kalian pada saat PJJ. Sehingga pada saat tidak masuk, tidak hadir, tidak bisa mengikuti, beritahu mereka. Sehingga tidak dipertanyakan. Wong ning omah kok tidak ikut pelajaran. Tapi kalau memang sakit, ya pasti akan dikabari, Pak, Bu, anak saya sedang sakit tidak bisa ikut PJJ. Sekolah memaklumi itu. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita segera tatap muka sehingga bisa berkumpul bersama di sekolah yang tercinta ini. Kalian bisa ketemu bapak ibu guru secara langsung, bisa bertemu teman-teman kalian secara langsung, bisa bersendagura di sekolah yang secara langsung, tetapi tetap kalian ingat bahwa 3 tahun tadi, kalau bapak kepala sekolah kemarin sudah bilang ukir prestasi tiada henti, berarti harus tidak pernah berhenti berprestasi. Itu aja dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf, ada lebihnya berarti milik yang Maha Kuasa. Tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.